Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di channel kami Mari Berhijrah. Bersama saya Firman Maulana dan rekan saya Fatia Nur Aini di segmen Kisah Inspirasi Menjadi Motivasi. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan kisah-kisah hebat dari tokoh-tokoh Islam dunia. Nah, hari ini kisah siapa sih yang akan diceritakan? Nah, kira-kira siapa ya? Langsung aja nih kita ungkapkan siapa yang menjadi cerita hari ini. Jadi, kita akan mengungkapkan sebuah kisah atau dua buah kisah ya. Dua buah kisah yaitu dari Sultan Mahmud II dan Muhammad Iqbal. Wah, pastinya menarik banget nih. Nah, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita mulai dari kisah yang pertama, yaitu kisah Sultan Mahmud II. Ini dia kisahnya. Sultan Mahmud II lahir di Istanbul pada 13 Ramadan 1199 yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1785 dan beliau wafat pada tanggal 1 Juli 1839. Dia adalah Sultan ke-33 dari Sultan Kerajaan Ottoman di Turki. Diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808 yang menggantikan kakaknya Mustafa IV sampai yang meninggal. Ayahnya bernama Salim III yang mana beliau merupakan Sultan ke-31. Sultan Mahmud II dipandang sebagai pelopor pembaruan di Kerajaan Ottoman sebanding dengan Muhammad Ali pada tahun 1805 sampai 1849 yang memelopori pembaruan di Mesir. Sementara itu dalam Kerajaan Ottoman, pembaruan sudah dimulai sejak Sultan Mustafa IV sampai pada sultan-sultan sesudahnya, sehingga masa ini disebut dengan periode modern. Mahmud II semasa kecilnya selain memperoleh pendidikan tradisional dalam bidang agama, juga memperoleh pendidikan pemerintahan dan sastra yang meliputi sastra Arab, Turki, dan Persia. Dalam suatu pemberontakan tentara Janissary pada masa pemerintahan Mustafa IV, semua anggota keluarga Ottoman terbunuh kecuali Mahmud II yang sempat lolos. Dalam kondisi demikianlah Mahmud II naik tahta. Di bagian pertama dari masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menentukan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya dapat diperkecil kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Sultan Mahmud II dikenal sebagai pecinta seni. Beliau suka mendengarkan musik dan kadang-kadang memainkan sendiri alat musiknya. Beliau juga merangkai puisi. Selain itu, Sultan Mahmud II merupakan seorang kaligrafer dengan tulisan yang sangat bagus dan sesuai kaidah penulisan yang benar. Beliau menguasai khat dari berbagai macam jenisnya. Guru kaligrafinya adalah Mustafa Roqib. Roqib diangkat menjadi pengajar pribadinya sekaligus sekretaris kerajaan. Keberadaan Roqib sebagai gurunya ditolak oleh penulis kitab Thoriq al-Khat ar-Rabi dengan bersandar kepada tahun wafat Roqib, tahun 1181 Hijriah. Hanya saja ada bukti-bukti tertulis bahwa Roqib pernah mengajari Sultan Mahmud II, antara lain adanya tughroh atas nama Sultan Mahmud II yang dibuat Mustafa Roqib. Beberapa peninggalan karya-karya beliau masih tersimpan di museum. Pokok-pokok pembaharuan yang dilakukan Sultan Mahmud II yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam melakukan pembaharuan di bidang militer, Sultan Mahmud II terkenal sangat taktis dan strategis. Karena tentaranya yang baru adalah pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali dari Mesir. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan, Sultan Mahmud II merombak sistem kekuasaan di tingkat penguasa puncak. Dalam tradisi kerajaan Utsmani, Sultan memiliki dua bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan temporal dan kekuasaan spiritual. Sebagai penguasa dunia, ia disebut Sultan dan sebagai penguasa rohani disebut Khalifah. Dalam pelaksanaannya untuk urusan pemerintahan, Sultan Mahmud II dibantu Sadrazam, sedangkan untuk keagamaan dibantu Syekh al-Islam. Jabatan Sadrazam yang sering menggantikan Sultan apabila Sultan berhalangan dihapuskan Mahmud II. Sebagai gantinya dibentuk jabatan Perdana Menteri yang membawahi menteri,
untuk urusan dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan pendidikan dengan departemennya masing-masing. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, beliau mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan menambah pengetahuan-pengetahuan umum di dalamnya. Seperti halnya di dunia Islam lain pada waktu itu memang sulit. Sultan Mahmud II juga mengirim banyak pelajar Turki ke barat. Sebanyak 150 pelajar dikirim ke berbagai negeri di Eropa. Tujuannya adalah untuk melatih mereka menjadi guru di sekolah-sekolah Turki yang baru didirikan. Di samping dari Turki, ada pula pelajar yang berasal dari Iran. Yang keempat, dalam bidang ekonomi, Sultan Mahmud II berusaha untuk mengatasi kelesuan perekonomian kerajaannya dengan mencoba mengadakan perbaikan pada sumber-sumber perekonomian di sektor pertanian. Kemudian ia mengaktifkan kembali sumber perekonomian dengan menghapus segala bentuk peraturan yang dibuat oleh tuan tanah dan tuan feodal. Yang kelima, dalam bidang publikasi, Sultan Mahmud II mengupayakan bidang publikasi yang memadai. Tahun 1831, ia menginstruksikan berdirinya surat kabar resmi pemerintah Takvim-i Fiqahi. 3 tahun setelah terbitnya surat kabar pemerintah Mesir Al-Waqa'i Al-Misriyah. Surat kabar ini tidak hanya memuat berita dan pengumuman resmi pemerintah, melainkan juga memuat artikel mengenai gagasan progresif di Eropa. Yang keenam, dalam bidang tradisi, Sultan Mahmud II menghilangkan tradisi aristokrasi. Ia mengambil sikap demokratis dan selalu muncul di muka umum untuk berbicara atau menggunting pita pada upacara-upacara resmi. Menteri dan pembesar-pembesar negara lainnya, ia biasakan duduk bersama jika datang menghadap. Masya Allah, tabarakallah, sangat menginspirasi sekali ya tadi kisahnya. Betul banget. Nah, pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II ini juga tentunya bermanfaat buat masa depan. Yoi, benar banget. Nah, kira-kira habis ini ada apa lagi sih? Ada kisah inspiratif siapa lagi habis ini? Selanjutnya ini ada kisah inspiratif yang tentunya memotivasi juga nih buat teman-teman semuanya, yaitu kisah dari Muhammad Iqbal. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, ini dia kisahnya. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab. Mengenai tahun kelahirannya terdapat perbedaan pendapat. Pertama, pendapat yang didukung oleh Miss Loke, Claude Maitre, Osman Railby, dan Bahrum Rangkuti yang mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tanggal 22 Februari 1873. Sementara pendapat yang kedua dikemukakan oleh Smith yang mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tahun 1876. Sedangkan Jemak dari Universitas Praha mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1876. Sedangkan dalam buku yang berisi tentang seminar pemikiran Islam yang bertema Iqbal dan pembentukan semula identitas Muslim, tertulis bahwa Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Punjab. Muhammad Nur, yang merupakan orang tua dari Iqbal, ia adalah seorang pegawai negeri, tetapi berhenti dan beralih profesi sebagai pedagang. Dia adalah orang yang soleh dan memiliki kecenderungan yang kuat pada mistik. Dari Punjab, Iqbal pindah ke Lahore, salah satu kota besar di India. Di kota ini, Iqbal masuk Government College untuk meneruskan studinya. Pada tahun 1897, dia berhasil meraih gelar Bachelor of Art dan diberi kesempatan untuk meneruskan ke program master di universitas yang sama. Disinilah Iqbal berkenalan dengan Sir Thomas Arnold, dosennya pada mata kuliah filsafat Islam. Dari dialah Iqbal banyak mengetahui bentuk dan seluk-beluk filsafat barat. Setelah ia berhasil memperoleh gelar BA, pada tahun 1897, ia masih berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya meraih gelar MA dalam filsafat pada tahun 1899. Setelah Iqbal menyelesaikan studinya di Government College, ia diangkat menjadi staf dosen di perguruan tinggi pemerintah, menjadi pengajar di bidang ilmu sejarah dan filsafat di samping bahasa Inggris. Pada tahun 1905, atas anjuran nasihat dan dorongan Arnold, seorang orientalis yang berkebangsaan Inggris, yang merupakan salah satu guru Iqbal di Government College, akhirnya dapat mempengaruhi Iqbal untuk dapat melanjutkan studi pada Universitas Cambridge, London.
Dari dia juga Iqbal memperoleh prinsip teknik penelitian modern serta kritik barat terhadap disiplin pengetahuan kuno. Dari Mir Hasan, Iqbal mengenal nilai-nilai tinggi dalam dunia timur. Dan dari Sir Thomas Arnold, dia mengenal nilai-nilai kultural dan filsafat barat. Setelah itu, Iqbal mengajar bahasa Arab di Universitas Oriental College, menjadi asisten profesor bahasa Inggris tidak tetap di Islamic College dan Government College. Dalam salah satu pidatonya, Iqbal mengingatkan bahwa persatuan India sulit untuk dicapai, kecuali dengan adanya pengakuan dari satu kelompok lain serta adanya kerjasama. Dalam pada itu, Iqbal menolak pendapat Renan yang mendasarkan terbentuknya suatu bangsa tidak dibentuk oleh kelompok-kelompok atau tanah air, namun oleh perasaan yang menyatukan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Tahun 1931 sampai 1932, Iqbal ikut dalam konferensi meja bundar di London membahas konstitusi baru bagi India. Pada tahun berikutnya, ia mengikuti konferensi meja bundar ketiga kalinya di London, waktu ia kembali lewat Spanyol untuk menyaksikan peninggalan-peninggalan kaum muslimin di negara tersebut. Semasa inilah puisi-puisi dan sajak-sajak digubahnya dan diterbitkan dalam Bal-i Jibril, salah satu karyanya yang terkenal. Pada tahun 1935, istrinya meninggal dunia. Hal ini membuat Iqbal lemah dan sedih berkepanjangan, padahal Pakistan masih membutuhkan karya-karyanya. Berbagai penyakit menyerang tubuhnya, namun ia tetap gigih dalam berkarya, mengubah sajak-sajak dan terus-menerus menuliskan karya-karyanya, tak pernah kenal kata lelah. Pada tahun 1938, sakitnya semakin parah, dan ia merasa ajalnya semakin dekat. Ia tetap mampu memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Kukatakan kepadamu tanda seorang mukmin, bila maut datang akan mereka senyum di bibir. Melodi selamat tinggal akan menggema atau tidak. Nafiri akan berbunyi dari Hejaz atau tidak. Hari fakir ini telah sampai pada batasnya. Pujangga yang lain akan datang atau tidak. Akhirnya, ketika fajar 21 April 1938, Iqbal meninggal dunia. Ego atau khudi dalam bahasa Urdu merupakan tema yang sentral dalam pemikiran filsafat Iqbal. Seluruh sistem pemikiran Iqbal tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan sebagai ego. Khudi merupakan turunan atau bentuk kecil dari kata khuda yang berarti Tuhan, Iqbal. Sedangkan khudi sendiri sistem pemikiran Iqbal tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan sebagai dimaksudkan untuk menunjuk individualis atau bentuk kecil dari kata kehidupan yang berarti merupakan bentuk real dari kehidupan itu sendiri berada dalam bentuk individu. Insan kamil atau yang biasa disebut dengan manusia ideal. Manusia dituntut untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Untuk berbuat kebaikan harus dimulai dari diri sendiri, dan tentunya diri yang bisa melakukan berbagai kebaikan yaitu manusia yang sampai pada predikat insan kamil. Unsur-unsur tersebut disatukan oleh kekuatan kerja yang besar yang didukung oleh pikiran, ingatan, akal budi, imajinasi, serta temperamen yang berpadu dalam dirinya, sehingga ketidakselaraan kehidupan mental menjadi keharmonisan dalam dirinya. Tujuan daripada keseluruhan hidup adalah membentuk insan kamil dan setiap individu haruslah berusaha untuk mencapainya. Oleh karena itu, Iqbal memberikan berbagai faktor tentang apa saja yang dapat memperkuat ego dan apa saja yang dapat memperlemah ego. Menurut Iqbal, orang yang dapat memperkuat egonya adalah orang yang sudah mencapai derajat insan kamil. Toleransi atau sikap tenggang rasa merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan. Tanpa adanya sikap toleransi atau tenggang rasa, maka yang ada hanyalah sikap permusuhan di antara manusia. Bagi Iqbal, dasar dari memupuk dan memelihara ego adalah menghormati ego dalam diri sendiri dan menghormati ego dalam diri orang lain. Lebih jauh, Iqbal berpendapat bahwa menghormati dan menghargai orang lain berarti memperkuat eksistensi diri sendiri. Bagi Iqbal, toleransi merupakan landasan perikemanusiaan yang sesungguhnya serta semangat keagamaan yang sejati. Menurut Iqbal, kasbi halal merupakan arti yang luas dan berarti memperoleh benda-benda dan cita-cita melalui usaha dan perjuangan diri sendiri. Jadi, istilah ini mengajak ego untuk hidup penuh usaha dan perjuangan giat, serta menjauhkan pikiran yang memungkiri diri sendiri. Kasbi halal juga berarti mengambil nilai pikiran dari kitab suci ilahi dengan jalan ijtihad. Sikap hidup kasbi halal juga memotivasi untuk terus-menerus menyempurnakan diri sendiri dan beramal selaras dengan kehendak Tuhan. Iqbal bersajak dijatuhkan tenaga lengannya agar disadari tenaganya sendiri. Tipuan pada dirinya adalah intisari hidup.
Pernahkah kembang mawar, Hudi hidup oleh mandi di dalam darah sendiri? Wow, Masya Allah, menginspiratif banget ya kisah-kisah Muhammad Iqbal dan juga Sultan Mahmud II ini. Pastinya karena mereka berdua ini, beliau ini adalah tokoh Islam yang sudah mendunia dan memiliki banyak karya. Dan semoga semua teman-teman ini dapat meladani sifat dan ketekunannya dan juga termotivasi untuk semakin giat belajar. Nah, betul banget nih. Cuman sayang kita semua sudah ada di penghujung segmen, padahal masih banyak banget kisah-kisah menarik lainnya yang gak kalah inspiratif. Tenang aja, kita bisa kembali lagi bertemu jika Allah mengizinkan. Jika ada mata air di ladang, Segarkan diri dengan mandi. jika Allah memberikan kita umur panjang. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.